Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan beberapa gerakan dalam senam lantai. Nah, banyak banget gerakan dalam senam lantai, tapi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa aja. Contohnya dari roll depan, roll belakang, sikap lilin, kayang, lompat jongkok, ataupun lompat kangkang. Nah, perlu diperhatikan sebelum kita melakukan kegiatan olahraga, pastinya kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Oke, berhubung kita akan melakukan senam lantai, apabila kalian ingin mencoba nantinya, pastikan dulu tempat yang kalian gunakan untuk melakukan senam lantai itu mendukung kalian untuk melakukan senam lantai. Contohnya kalian bisa menggunakan matras ataupun kasur sebagai penggantinya. Dan juga kalau bisa atau memungkinkan, kalian juga bisa mengajak teman kalian ataupun orang tua kalian ataupun guru kalian untuk mendampingi kalian saat melakukan senam lantai untuk mencegah ataupun untuk memperbaiki atau untuk menilai gerakan-gerakan yang kalian lakukan saat melakukan senam lantai. Oke, saya kira cukup untuk pembukaan, maka sekarang kita akan langsung aja masuk ke dalam bagaimana cara-cara dan juga pengertian dalam melakukan beberapa gerakan senam lantai. Yang pertama adalah kayang. Kayang adalah sikap membusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Nah, manfaat dari gerakan kayang ini adalah untuk meningkatkan kelentukan bahu. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkah melakukan gerakan kayang. Yang pertama adalah tubuh dalam posisi tegak. Kemudian kedua tangan diletakkan di pinggul, arahkan pandangan fokus ke depan. Yang kedua, kepala ditekuk ke belakang dengan posisi kedua kaki ditekuk. Tangan juga ditekuk namun posisinya melewati kepala. Yang ketiga, tangan ditekuk ke belakang hingga posisinya menyentuh matras. Tangan dijadikan tumpuan. Dan yang terakhir adalah saat melakukan kayang, posisi tubuh meregang dan melengkung. Selanjutnya yaitu sikap lilin. Sikap lilin merupakan sikap tidur terlentang yang kemudian kedua kaki diangkat keras ke atas dan rapat bersama-sama dengan pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Kemudian adalah bagaimana cara melakukan sikap lilin. Yang pertama adalah posisi tubuh tidur terlentang dengan kaki lurus dan tangan di samping badan. Kemudian posisi kaki harus lurus dan rapat agar bisa melakukan sikap lilin. Kemudian kaki dalam posisi lurus dan rapat diangkat ke atas. Dan yang terakhir, gunakan tangan sebagai penopang pinggang dan kaki. Selanjutnya yaitu guling depan, atau roll depan. Kegiatan ini merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke muka atau dinamis. Gerakan guling depan adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke depan dalam bentuk membulat seperti roda. Kemudian bagaimana sih cara melakukan roll depan ini? Yang pertama adalah sikap permulaan jongkok. Kedua tangan itu menumpu pada matras selebar bahu. Kemudian kaki kita diluruskan, kedua kakinya. Kemudian siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Kemudian mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Kemudian kedua kaki melepaskan tumpuan dari matras, pegang mata kaki dan berusaha bangun. Yang terakhir adalah bangun dengan posisi jongkok, kedua tangan ke depan. Next yaitu guling ke belakang atau roll ke belakang. Gerakan ini merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke belakang atau dinamis. Kemudian gerakan guling ke belakang ini adalah gerakan yang menggulingkan atau menggelindingkan badan ke belakang dengan bentuk membulat seperti roda. Ini merupakan gerakan yang kebalikannya daripada roll depan atau guling depan. Kemudian bagaimana cara melakukan roll belakang ini? Yang pertama adalah awalannya itu dilakukan dengan posisi jongkok membelakangi matras. Kemudian kedua tangan ditekuk di samping dada dan telapak tangan berada di samping telinga dengan menghadap ke atas. Tundukkan kepala hingga dagu hampir menyentuh dada. Kemudian lakukan gerakan berguling dari ke belakang dengan kuat. Kemudian ketika telapak tangan menyentuh matras, tarik dan tekuk kedua kaki di depan dada dan lakukan gerakan tolakan dengan kedua tangan.
Yang terakhir adalah gerakan akhir, dilakukan dengan gerakan jongkok dan kedua tangan lurus ke depan. Oke, kita lanjut lagi ke dalam gerakan lompat kangkang. Lompat kangkang ini adalah aktivitas melompat yang dilakukan dengan menggunakan kedua kaki yang terbuka lebar. Nah, bagaimana cara melakukannya? Cara melakukan gerakan lompat kangkang ini yang pertama adalah berdiri tegak menghadap peti lompat atau teman yang sedang membungkuk. Kemudian lakukan lompatan ke arah peti lompat atau teman yang sedang membungkuk dengan menggunakan kaki sebagai tolakan sampai kedua tangan menyentuh bagian atas peti lompat atau punggung teman. Kemudian pada saat menyentuh bagian atas peti lompat atau punggung teman yang sedang membungkuk, buka kedua kaki kita selebar mungkin ke arah samping. Kemudian yang terakhir adalah turun kembali ke posisi awal melompat. Yang terakhir yaitu lompat jongkok. Nah, lompat jongkok itu apa? Lompat jongkok adalah lompat yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan jongkok pada saat melewati peti lompat. Oke, sekarang yaitu bagaimana cara melakukan lompat jongkok. Nah, lompat jongkok itu dilakukan yang pertama adalah awalan dalam lompat jongkok, yaitu dilakukan dengan berlari secepat mungkin dan badan dicondong ke depan. Arahkan pandangan fokus ke depan dan ayunkan tangan ketika berlari. Kemudian perhitungan jarak dari titik awal berlari hingga peti atau kotak untuk melakukan lompat jongkok. Kemudian luruskan dan rentangkan tangan ke depan mengarah pada peti atau kotak yang dijadikan pijakan untuk melompat. Kemudian saat badan terangkat, pijakan kaki atas kotak atau peti dengan posisi lutut ditekuk dan ditempelkan pada dada. Arahkan pandangan fokus ke depan untuk bersiap melakukan pendaratan. Dan yang terakhir adalah pendaratan dilakukan dengan menggunakan ujung kaki serta kedua lengan direntangkan ke atas.